Ngeri banget nih guys nasibnya orang Malaysia. Kemarin mereka tuh bukan cuma negaranya dijual, diobral murah ke Amerika Serikat. Mereka bukan cuma jilatin Donald Trump punya pantat sampai mengkilat. Ternyata mereka punya hobi baru. Ternyata ini nggak tahu fakta yang sebenarnya. Ternyata Benik ini teman-teman hanya gimana ya? Dia hanya bisa berbicara tentang kejelekan Malaysia, tapi faktanya tidak seperti itu. Seharusnya yang dia kritik demi rakyat Indonesia, malah Indonesia sendiri teman-teman ya. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia yang namanya Caroline Thorpe itu bilang kalau harga beras di Indonesia merupakan salah satu beras termahal di ASEAN. Tapi ironisnya, pendapatan petani beras atau petani padi malah justru rendah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebuah video yang bertajuk tentang koyak Malaysia dituduh krisis beras. Faktanya Indonesia curi beras dari Malaysia. Waduh, terancam kelaparan 6 bulan ke depan. Indonesia ternyata curi beras dari Malaysia. Yang katanya Indonesia tempat pusat-pusatnya beras terbesar di Asia Tenggara, ternyata masih curi dari negara Malaysia. Yang benar saja teman-teman ya. Saya kok nggak percaya. Oh, jadi biar kita tahu fakta yang sebenarnya, alangkah baiknya kita simak video ini sampai habis teman-teman ya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Guys, ngeri banget nih guys nasibnya orang Malaysia. Kemarin mereka tuh bukan cuma negaranya dijual, diobral murah ke Amerika Serikat. Mereka bukan cuma jilatin Donald Trump punya pantat sampai mengkilat. Ternyata mereka punya hobi baru. Ternyata ini nggak tahu fakta yang sebenarnya. Ternyata Benik ini teman-teman hanya gimana ya? Dia hanya bisa berbicara tentang kejelekan Malaysia, tapi faktanya tidak seperti itu. Seharusnya yang dia kritik demi rakyat Indonesia, malah Indonesia sendiri teman-teman ya. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia yang namanya Caroline Thorpe itu bilang kalau harga beras di Indonesia merupakan salah satu beras termahal di ASEAN. Tapi ironisnya, pendapatan petani beras atau petani padi malah justru rendah. Biasalah, orang Indonesia kan suka menipu. Ini berasnya yang cakap Malaysia krisis beras itu inilah faktanya yang berlaku di Malaysia. Bermacam-macam beras tempatan. Apakah benar Cina itu krisis? Netizen Indo suka buat konten hoax katanya Malaysia krisis beras. Itulah pentingnya pendidikan, biar jangan dibohongi. Oke, seperti yang dikatakan oleh segelintir YouTuber Indonesia, segelintir ASEAN krisis ya kan. Tapi pada faktanya di sini bohong. Gengs, belakangan ini ramai banget isu yang bilang Malaysia krisis beras, sampai dibilang ngemis beras ke Indonesia. Tapi kalau dilihat dari fakta di lapangan, ceritanya nggak sesederhana itu. Malaysia memang banyak mengimpor beras, tapi sumber utamanya bukan cuma satu negara. Beras mereka datang dari Vietnam, Thailand, Pakistan, India, dan Kamboja. Sementara dari Indonesia itu ada, tapi jumlahnya kecil. Di sisi lain, beras lokal Malaysia justru banyak, dan harganya. Jadi artinya Malaysia tidak hanya berpatokan kepada Indonesia saja, paling kecil saja, tapi kebanyakan daripada Kamboja, Singapura, Thailand, mungkin seperti itu ya. Relatif terjangkau karena adanya subsidi. Bahkan yang bikin heboh, beras murah dari Malaysia justru ditemukan beredar di beberapa pasar Indonesia secara ilegal. Jadi narasi krisis beras yang sering dipakai buat saling mengejek itu sebenarnya menyesatkan dan gak mencerminkan kondisi sebenarnya. Masalah beras ini bukan soal siapa lebih hebat atau siapa kekurangan, tapi soal sistem pangan, kebijakan, dan bagaimana tiap negara menjaga ketahanan pangannya masing-masing. Yang benar saja loh. Guys, ngeri banget nih guys nasibnya orang Malaysia. Kemarin mereka tuh bukan cuma negaranya dijual, diobral murah ke Amerika Serikat. Mereka bukan cuma jilatin Donald Trump punya pantat sampai mengkilat. Ternyata mereka punya hobi baru. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Loh kok bisa guys? Ini betul-betul yang benar saja, ngemis-ngemis apanya loh teman-teman. Padahal orang Indonesia ada yang jual berasnya Indonesia itu orang Indonesia, ada yang jual berasnya Malaysia secara ilegal loh. Katanya pusat beras
Betul tragis sih nasibnya Malaysia nih. Bisa-bisanya ya negara Malaysia itu kemarin cita-citanya jadi budak Amerika. Sekarang mereka juga pengen jadi budaknya Indonesia. Betul-betul tragis guys. Gue sampai menangis guys melihat ini. Lu tahu nggak sedihnya gue melihat orang Malaysia digaji. Sebenarnya saya yang menangis melihat perkataan daripada Benik ini yang gak melihat fakta yang sebenarnya yang ada di negara Indonesia, teman-teman ya. Gadaikan, betul-betul tragis. Apalagi mereka sampai datang ke Indonesia. Ini bukti bahwa mereka itu betul-betul krisis. Sampai tim dari Menteri Pertanian Malaysia itu datang langsung ke Bulog. Mereka mau ngecek stok berasnya Republik Indonesia. Ah, ini lucu. Kenapa jadi mereka yang stok opnam stok beras kita? Karena mereka jealous guys. Mereka iri. Dan mereka juga takut kalau seandainya Indonesia berasnya nggak cukup. Karena mereka pengen impor dari Indonesia. Mereka itu nggak cukup cuma jadi budak Amerika. Kalau bisa jadi budak orang Indonesia juga. Makanya jangan heran ya, Menteri Pertanian kita juga bilang kok Malaysia itu minta impor beras dari Republik Indonesia. Nah, ini kabar baik atau kabar buruk sebetulnya guys? Kalau di gua sendiri sih, gua sedih, gua menangis guys. Melihat tetangga kita di Malaysia gak ngerti caranya macul-macul tanah keluar padi. Mereka gak paham guys, kasihan gua. Tapi kenapa ini semua bisa terjadi guys? Apakah ini kutukan dari Yang Maha Kuasa ya? Karena mereka mengkhianati Asia Tenggara guys. Ya kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Mantap kak, kasih paham itu orang Malaysia. Iya, lu tau gak sih Benik jelasin apa? Katanya gini, itu si pokoknya dari Malaysia ya, pemerintah Malaysia datanglah ke Indonesia. Minta beras kak. Kasihan sekali. Benik jelasin, iya. Makanya orang Malaysia tolong nonton Benik. Tolong nonton Benik. Banyak orang Malaysia terima kasih karena selama ini orang Malaysia tidak tahu. Banyak yang terima kasih. Kalian nggak tahu kalau kalian minta beras ke Indonesia. Kasihan. Parah. Ini bukti biarpun beras sudah mahal, tapi petaninya tetap miskin. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia yang namanya Caroline Thorpe itu bilang kalau harga beras di Indonesia merupakan salah satu beras termahal di ASEAN. Tapi Termahal teman-teman ya. Ya memang faktanya seperti itu. Banyak rakyat Indonesia itu gak mampu beli beras teman-teman ya. Satu karung gak mampu. Saking mahalnya. Bayangkan, jangankan takarkan per kilo, per karungnya saja. Gaji sehari gak cukup, harus minimal beli beras sekarang. Satu karung itu gaji 5 hari baru bisa beli beras sekarung teman-teman. Dan itu cuma bisa beli beras saja, bukan yang lain teman-teman. ironisnya, pendapatan petani beras atau petani padi malah justru rendah. Nih begini perbandingan harganya ya. Harga beras di negara tetangga kita Malaysia itu sekitar 6 sampai 9 ribu rupiah per kilogram. Di Thailand itu 9 ribu rupiah juga per kilonya. Di Singapura aja itu masih cuma 12 ribu rupiah per kilonya. Tapi di Indonesia harga beras itu udah mencapai 14 ribu sampai 18 ribu rupiah per kilo. Semakin bindeng teman-teman ya. Bayangkan Malaysia 6.000 sampai 8.000 per kilo, Thailand 9.000, Singapura 12.000 per kilo. Itu sudah penghasilan besar teman-teman ya. Di Indonesia penghasilan kecil, bahkan gak dapat pekerjaan, harga beras per kilonya 18.000. Gak punya otak si Benik itu. Pokoknya harga berasnya sekitar 20% lebih mahal dibanding beras-beras di negara tetangga kita. Bahkan lebih mahal daripada Singapura harga beras kita. Dan mirisnya, lu tau gak pendapatan petani beras kita berapa? Menurut survei pertanian terintegrasi yang dilakukan sama BPS tahun 2024, pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia itu kurang dari $1 per harinya. Atau hanya sekitar 5,2 juta rupiah doang per tahun. Per tahun loh ya, bukan per bulan. Dan 72% petani di Indonesia itu merupakan petani skala kecil yang pendapatannya segitu doang. Kenapa bisa gitu? Katanya sih biarpun harga gabah sedang tinggi, tapi harga produksi beras juga semakin mahal. Makanya pendapatan petani nggak naik katanya. Tapi kok ada yang aneh ya? Gimana menurut lu soal ini? Komen ya. Kekawalan ini, kalau kita Ini ada di sini. Malaysia RM2.60. Oke. Sekilo ya. Thailand RM3. Oke. Indonesia RM3.80. Oke. Vietnam RM3.20. Filipina RM4. Paling tinggi lah. Singapura RM4.60 memanglah dengan biarlah dia makan. itu dia duit banyak. Cambodia RM3.60. Laos RM3.80. Brunei RM2.80. Oke. Jadi Kita paling murah. kita paling rendah. Biasalah, orang Indonesia kan suka menipu. Selama aku hidup, aku tak pernah lagi nampak beras daripada Indonesia. Tak pernah. Kalau nampak beras daripada Thailand, iyalah, aku selalu nampak
Aduh. Kalau pada dari Indonesia mesti ada jenama PT ataupun Made in Indonesia kayak gitu kan. Nah, contohnya macam ini. Nih, nampak ada kan? PT nih dari mana nih? Daripada Indonesia kan? Mesti ada. Masalahnya di beras itu tak ada yang daripada Indonesia, yang ada dari Thailand yang aku selalu nampak. Aduh, menipu lah. Nah, ini dia para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan pergi ke kedai untuk membeli beras. Ternyata beras dekat Malaysia sangat-sangat berlambak. Berlimpah sama aja. Itu beras lah dari Malaysia, ada yang lokal, bahkan ada yang dari Thailand, bahkan ada yang dari Kamboja. Dan mungkin hanya beberapa persen saja dari Indonesia ini, teman-teman ya. Jadi buat para pembenci oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia, jangan koyak apabila dikasih tunjuk fakta dekat Malaysia beras berlambak semacam ini para sahabat. Ini beras semua weh. Ini berasnya. Yang cakap Malaysia krisis beras itu banyak. Inilah faktanya yang berlaku di Malaysia. Bermacam-macam beras tempatan, beras impor, tapi bukan impor dari Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan beras subsidi 24,90 sen. Ini 10 kilo ya para sahabat. Setelah lama tinggal di Malaysia, jujur, aku jadi jarang makan nasi dari beras biasa. Merek apel ini teman ya. Dulu sebelum ke Malaysia, buatku beras itu cuma dua, beras standar dan beras mahal. Soalnya aku itu orang kampung. Mau beli beras ya ke pasar, jenisnya nggak banyak, bahkan belinya masih kiloan, nimbang langsung di situ. Pas pertama kali sampai di Malaysia, karena budget pas-pasan atau memang bawaan dari lahir, aku tetap beli beras yang paling standar. Dan pikirku waktu itu, yang penting kan bisa makan. Tapi makin lama di sini, aku lihat satu rak bisa isinya belasan jenis beras. Akhirnya aku coba explore beras yang lebih mahal sedikit. Dan disitulah persoalannya dimulai. Sekali lidah kenal nasi yang pulen dan wangi, gak gampang balik ke yang biasa. Sekarang bahkan kalau makan di warung, aku bisa nebak, oh, ini warungnya pakai beras standar. Bukan so elit, tapi rasanya dan aromanya memang beda. Ternyata bukan cuma soal beras. Standar hidup itu pelan-pelan naik seiring pengalaman dan waktu. Menurut kalian, beras jenis apa yang enak, wangi, tapi harganya masih masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Tuh. Yang awalnya di Indonesia nggak mampu beli beras bagus. Nyampe Malaysia beras bagus terus yang dibeli, teman-teman. Di pasar besar ini ada beras yang 26 merek itu, tapi memang sedikit, dan banyaknya lagi ada beras dari Tawau, dan ada juga ditemukan beras yang tanpa izin edar ya, menurut dari Dinas Pangan itu sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan. Iya, seperti itu maksudnya, karena dia belum terdaftar ya. Artinya itu kan tidak dibenarkan ya diperjualbelikan di Indonesia lah, karena beras itu masuknya pasti ilegal. Iya, tidak resmi ya, seperti itu. Tapi kami sudah menghimbau ke pelaku usaha, tadi kami sudah menyampaikan bahwa beras atau barang yang tanpa izin edar tidak dibenarkan diperjualbelikan di tempat kita di Indonesia. Termasuk beras walaupun dari Indonesia, labelnya tidak terdaftar di label beras itu juga tidak dibenarkan. Apakah benar-benar sini itu krisis beras seperti yang dikatakan oleh segelintir YouTuber Indonesia, hanya di Malaysia dalam keadaan krisis ya kan? Tapi pada faktanya di sini bohong. Pada faktanya di sini baik-baik saja tidak ada krisis beras. Nanti kita akan pergi ke pasar raya, ada berasnya atau tidak, sahabat-sahabat itu tidak salah paham ya. Betul. Ekonomi Malaysia krisis beras, krisis pangan, enggak. Di sini baik-baik saja sahabat itu semua. Baik-baik Jadi saja. kalau membuat berita, buatlah yang sesuai fakta ya kan. Dan alhamdulillah kami bekerja di sini, alhamdulillah gajiannya juga tidak pernah sangkut ya kan. Tidak pernah. Gak pernah nonggak juga, belum nyampe gajian sudah digaji duluan. Itulah negara Malaysia. Bahkan belum cukup bulan sudah gajian. Nah itu dia. Tuh, jadi lihat. mungkin kalau Anda memberitakan di Malaysia dalam keadaan krisis beras, krisis pangan, itu salah besar. Nanti kita akan pergi ke pasar raya ya kan. Betul. Sini rebutan beras. Tuh langsung dibuktikan sama Bang Beras Taha. premium juga ada. Tuh, Beras mati juga tuh ada. kurang Jadi apa di sih sini Benik tuh. Berasnya Tuh. aneka variasi sahabatku semua.
Dan harga beras di sini pun juga tidak begitu mahal, Tidak sahabat begitu semua. mahal, benar. Jadi semua itu tergantung kualitas ya atau grade-nya. Lihat. Jadi 60 ringgit Malaysia sudah dapat 2 karung ini, teman-teman ya. Bayangkan, jadi gaji 100 ringgit, gaji 130 ringgit itu buat beli beras ini sudah dapat 4 karung. Gila, lebih malah. Banyak banget jenis berasnya di sini. Lihat sampai bertumpuk-tumpuk masih banyak. Kata siapa ya kan, di Malaysia kemarin katanya krisis beras. Iya. Pasti Banyak banyak itu lah. menjerit tak dapat beras ini loh. Beras Ternyata banyak banget lihat banyak loh. banget. Masya Allah. Beraneka jenis Jenis beras ya. beras. Lihat banyak sekali bertumpuk-tumpuk. Yang mahal ada, yang premium ada. Ada semua. Oke, teman-teman ya. Itulah video reaction hari ini. Jadi buat si Benik, ya jangan berbicara tentang itulah. Kalau nggak lihat faktanya, lihat dulu bagi-bagi banyak TKI-TKI yang menyuarakan tentang kebenaran tentang Malaysia karena mereka merasa disejahterakan oleh Malaysia yang awalnya hidup di Indonesia pas-pasan saja. Setelah kerja ke Malaysia mereka sudah berubah ekonominya, makanya mereka berbicara tentang fakta yang sebenarnya tentang Malaysia. Jadi si Benik itu gak melihat tentang kebenaran, dia sudah buta hatinya, tertutup rapat-rapat. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, please bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe channel daripada Hymerbat TV ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.